Sebenarnya kayak gimana caranya bikin senatural kalau lagi ngobrol dari pagi gitu? Ya, ya ngobrol. Jadi gini, Buru. kenapa lu Ini udah di record. ya Dan tadi ke record tadi. barusan ya? Cocok. Nanti apa? Jadi kenapa lu Gimana? bersedia buat apa? Gua rekam, lu ngomong. Awalnya kenapa? Gimana? Itu pengenalannya bagus sih. Iya, kenapa lu mau gua rekam buat jadiin video itu kenapa? Awalnya. Kenapa gue mau direkam supaya jatuhnya gue pengen cerita aja sih, dalam artian kayak pertama kali gue set out journey untuk jadi seniman juga gara-gara gue baca buku Van Gogh, dan gue pertama kali bisa kayak ada ngerasa kayak anjing, ada orang yang sama kayak gue nih pertama kali seumur hidup gitu. Kayak itu pertama kali gue genuinely ngerasa gue nggak sendiri di bumi ini, kayak genuinely gue punya temen yang benar kenal sama gue. Anehnya padahal itu cuma karya kan. Kayak benar-benar gue cuma ngeliat kata-kata surat dia, surat si Theo adiknya ke dia tentang karya-karyanya, sama cuma lukisan-lukisan dia. Tapi somehow itu bisa bikin gue ngerasa nggak sendiri. Dan gue ngerasa dari perspektif itu banyak orang di luar sana yang kayak nggak tahu eksistensinya, mungkin mereka ngerasa eksistensi hidup mereka di bumi ini tuh kayak kerasa beda banget. Tapi mungkin orang yang sama kayak lu tuh antara across time di depan lo, atau di masa lalu, atau tempatnya jauh aja dan lu belum pernah ketemu, mungkin di situ aja sih. Dan ini ya mungkin bisa jadi platform untuk gue ceritain perspektif gue gitu ya. Apa harapan lu ke depannya nih, isinya mau dibikin apa aja yang lu bayang sekarang? Gue cerita tentang culture, tentang art gue, perspektif hidup, ngomongin hobi. Kayak contohnya MTG, musik, culture tradisional, culture kontemporer. Apalagi ya, untuk sekarang kepikirannya itu sih. Kan tadi lu habis dengerin apa? Kendrick Lamar. Coba. Tiba-tiba tapi Ya, yang prayer. prayer ya. Maksudnya coba apa nih? Ya, apa yang lu suka? Kan tadi lu salah satu bilang apa yang lu pengen share tuh kayak kultur, musik. Kan tadi itu musik nih. Ya udah, untuk siapapun yang nonton video ini, kalau lu pada nggak tahu, itu ada judul lagu Kendrick Lamar, Prayer. Itu tuh unreleased. Jadi isi lagunya itu tentang ABC-nya Michael Jackson sama pidatonya I Have a Dream-nya si Martin Luther King. Menurut gue itu perspektifnya tuh perspektif kreasi musiknya tuh menarik banget, dan mungkin itu kayak one off. Gue belum pernah ketemu perspektif lagu lagi yang bukan semenarik, tapi maksudnya sejenis sama itu. Jadi si Kendrick dengerin lagu itu, maksudnya nulis lagu itu seakan si karya ABC ini, dimana itu cuma syair, itu sebagai manusia, dan pidato si I Have a Dream Martin Luther King itu juga sebagai manusia. Jadi ibarat kata apa sih, kalau ngasih bumi misalnya benda mati jadi Anthropomorphic. Mungkin anthropomorphic, tapi gue nggak tahu bahasa Indonesia atau apapun itu, kayak maksudnya kayak benda atau barang itu jadi perspektif manusia. Jadi kayak aneh itu nyeritain personifikasi bro. personifikasi. Aneh, menarik bangetnya itu ini nyeritain perspektif hidupnya si Martin Luther King, MLK, sama si Michael Jackson, tapi dari perspektif karya mereka. Dan gimana orang itu zaman sekarang ya, kayak ibarat kata yang kayak cancel culture itu, kayak mereka nggak bisa ngebedain nggak misahin karya sama si kreatornya itu. Kalau si Kendrick tuh argumennya di situ. Makanya dia bilang kayak, would you ride a car if Benz was a racist, and would you stop driving cars if Benz was a racist? Would you get a new heart if Bella siapa gitu yang surgeon di Amerika, would you not get a heart if Benz was something, gue lupa. Tapi intinya ya itu kayak sejauh mana perspektif kayak lu bisa nyatuin karya sama orangnya tuh
kalau lagu kan gampang gitu misalnya kayak, tapi kayak let's say dari hal yang basic banget, kayak lu misalnya nge-cancel seniman yang kayak rasis atau apapun itu, oke, apakah lu bakal extend itu ke hal yang lu nggak setuju tapi ngefek ke hidup lu gitu? Dalam artian misalnya Edison tuh rasis, apakah lu bakal berhenti pakai lampu? Gitu aja sih. Dan menurut gue perspektifnya menarik banget, dan dia juga bilang kayak di bait terakhir lagunya, di beberapa kalimat terakhir kayak art is just a rock without the voices of art. Voice-nya tuh pakai S plural. Jadi kayak ya bumi itu cuman batu kalau nggak ada suara-suara kesenian dan karya di hidup ini. Dan ya balik lagi, pluralnya tuh menurut gue penting banget dalam konteks ya. Lu kalau cuma ada satu cara berpikir dan cara ngebuat yang diterima, ya pada akhirnya bumi cuma batu. Jadi menurut lu apa, sesuai visi lu deh, seni itu ditangkap halayak umum tuh idealnya kayak gimana sih? Kayak ideal, maksudnya kan lu punya visi nih, oh nih yang ini kurang, ya ini oke. Yang menurut tuh kayak, oh nih gue maunya gini nih, gimana tuh? jatuhnya udah ngelewatin bagus sama jeleknya sih. Dalam artian kalau gue sering ngomong ke lu nih, lu yang di belakang kamera, nice. Nice. Gue daripada bagus sama jelek, gue jauh lebih suka banget seni itu yang benar-benar dalam apa istilahnya, kalau yang gue sering ngomongin tuh istilahnya, lu misalnya jiwa lu direbus sampai direbus berapa lama, lu peres, habis itu jadi minyak esensial. Dalam artian ya, lu tuh siapa, pemikiran lu apa, perspektif lu apa, pengalaman yang pernah lu lewatin apa. Jadi ya nggak mungkin bagus ke semua orang, dan itu udah wajar ya orang bakal berdebat dan ada konflik dalam itu, soalnya emang kita nggak dibuat sama. Menurut gua kalau literal nggak ada konflik yang bagus ya, dalam artian kayak kita being ourselves dan pada akhirnya ada konflik, menurut gue ya itu malah bagus. Itu malah menurut gue progress human race itu dari situ. Tapi kayak misalnya literal nggak ada konflik kayak atas dasar untuk sopan aja dan nggak mau nyinggung orang gara-gara perspektif lu mungkin beda, ya menurut gue itu malah mati aja. Itu yang mendingan kiamat besok, menurut gue begitu. Jadi menurut gue ya balik lagi, kalau misalnya ada orang yang pernah nangkep kayak gue pas itu di interview TV nasional, pas itu gue pakai topeng sih. Ya menurut gue sini kejujuran. Intinya kejujuran dalam arti ya, kalau lu misalnya ini mungkin agak beda topik atau beda obrolan deh, kayak ibarat kata tadi gue mau kemana arahnya ya, lewat aja dulu. Kalau gue pikiran gue ngomong lagi, gue suka shot gitu ya, kayak beneran kayak anjing YouTube tuh gue benci banget yang udah ke Polres habis itu ini lu kayak gini ditinggalin nggak apa, tapi lu apa kayak shorts anjing, nggak tau gue. Gamblang ya. Gamblang. Jadi ya kedepannya apa istilahnya? Apaan? Ditunggu aja konten-konten yang segamblang mungkin ya. Segamblang mungkin. Ibaratnya kalau lu udah capek misalnya nonton video yang kayak udah terlalu kepolis, terlalu kayak edit, terlalu kayak udah kayak produk supermarket ya, kalau lu mau ngobrol sama orang ya ke gua. Gitu aja. Lanjut sebagai lagi. media buat komunikasi sama lu nih. Bukan itu iya, tapi lebih apa ya? Lu tau gak sih yang kayak era YouTube awal yang kayak dia pakai yang day one, yang si bocah ini dia day one cerita dia harinya ngapain, day 2 cerita ngapain, abis itu kayak dia pakai baju Superman, abis itu kayak besoknya humiliation. Oh iya. Tahu kan lo yang itu? Mungkin nanti diedit nih sama yang di belakang kamera, gua nggak tahu lah. Dex Flame. Iya, Dex Frame. Ya ibaratnya tuh kayak Dex Frame. Gua lebih kayak Dex Frame aja. Gue cerita dalam artian kayak ibarat kata, misalnya lu mau nyari perspektif orang di masa lalu yang kayak gue bilang, gue fan gue tadi yang gue mention di awal, gue dari buku gitu loh, atau gimana. Ibaratnya sekarang kalau misalnya lu mau ngobrol sama orang yang gue bilang kayak satu perspektif atau kayak sama kayak lu, ya lu nggak perlu dari buku lagi. Ya ini salah satunya blessing dari teknologi dan blessing dari media di sini. Mungkin kayak lu gak tahu 10-20 tahun lagi ngeliat video ini atau gimana,
bisa ngeliat perspektif gue dan mungkin jadi lu ngerasa kayak lu nggak sendiri lagi ya, gitu aja sih. Untuk satu orang itu ya. Literal satu orang itu, literal satu orang itu jatuhnya gue makin anjing lah. Jangan hampir apa ya, gue ada satu lah, ada orang yang nungguin gue nikahin anjing, ada orang yang ada gue pengen nge-chill sini, gue pengen keluh, tapi kayak makin gue hidup ya gue makin bukan gue putus mimpi dan apa, tapi kayak ya udah jalanin aja dulu, kayak uang atau apanya tapi kayak semoga ya ini ketemu ke satu orang itu aja.